Halo semua, kembali lagi bersama saya Ruben Lukano Wisman dari kelas 11 ME 3 absen 27. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi dari matematika wajib, yaitu transformasi di bagian dilatasi. Nah, transformasi di bagian dilatasi ini banyak juga dia sama dengan transformasi lainnya seperti translasi, rotasi. Dan translasi ini dia hanya perpindahan, dan rotasi juga dia hanya perpindahan. Cuman bedanya, kalau translasi dia lurus, kalau rotasi dia secara memutar. Namun yang menjadi perbedaan adalah dalam transformasi dilatasi, untuk pada titik dia memiliki perpindahan terhadap pusat O atau 0,0 atau terhadap pusat P, A, B. Nah, khusus untuk bangun suatu bidang datar dapat diperbesar atau diperkecil dan dapat terletak sepihak maupun tidak sepihak. Bisa saja dari hasil dilatasi dia bentuknya masih satu arah atau masih sebangun, atau bangunnya terbalik seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui dua hal tentang transformasi dilatasi, sekarang saya akan berikan sedikit rumus tentang transformasi dilatasi ini. Nah, yang pertama ada rumus untuk pusat 0,0, artinya dia pusatnya berada di titik koordinat. Itu dia rumusnya, misalkan kita ada titik A dengan koordinat X, Y, kita dilatasikan terhadap faktor dilatasi K dan terhadap titik pusat O. Jadi titik akhirnya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Dengan A aksen, X aksen, Y aksen sama dengan A aksen KX, KY. Nah, untuk di rumus pertama ini, faktor dilatasinya kita kalikan dengan nilai koordinat masing-masing bidang, atau bidang X atau bidang Y. Nah, untuk dari rumus untuk pusat dilatasi, jika bukan berada di tepat di tengah koordinat, misalnya ada suatu titik A dan B, itu kita rumusnya berbeda lagi. Jadi misalkan ada A, X, Y, kita pusat dilatasinya P, dengan faktor dilatasinya K menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Untuk X aksen min A sama dengan K dalam kurung X min A. Dan untuk rumusnya yang terhadap bidang Y aksen min B sama dengan K Y min B. Jadi sudah dua rumus ini kita dapatkan. Oke, saya akan melanjutkan untuk sifat-sifat dilatasi. Nah, untuk nilai faktor dilatasi K, jika dia lebih besar dari 1, maka yang pertama adalah bangun bayangan pastinya diperbesar, dan bentuk bangun bayangannya terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan juga bangun awalnya. Yang kedua ada jika K berada di interval antara 0 hingga 1, bayangannya pasti diperkecil. Yang kedua, tetap terletak sepihak terhadap pusat dan bangun awalnya. Pusat ini maksud pusat dilatasi ya. Jika intervalnya berada di antara -1 sampai dengan 0, bangun tetap diperkecil, tetapi terletak tidak sepihak terhadap pusat dan bangun semula. Jika K-nya lebih kecil daripada -1, seperti nilainya misalnya -2 atau -3 atau -4, itu bangunannya diperbesar, tetapi terletak tidak sepihak terhadap pusat dan bangun semula. Kita saatnya setelah mengetahui sifat dan rumus dari dilatasi, saatnya kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini kita melihat ada sebuah bangun dari
hubungan dari garis titik-titik dari titik A, B, dan C sesuai di layar. Kita dilatasikan terhadap pusat 0,0 atau tepat di tengah koordinat. Nah, bisa kita lihat di sini saya memakai nilai faktor dari dilatasi ini. Saya memakai ada 4 nilai. Satu mewakili untuk masing-masing interval yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada sifat dilatasi. Untuk kita mendapatkan seperti A aksen, A double aksen, kita cukup mengalihkan dengan nilai dari konstanta itu karena rumus dia terhadap pusat 0,0 dan bangun inilah yang dihasilkan. Karena koordinatnya ini sama-sama positif, jadi ketika dia dilatasinya tidak sepihak, maka koordinat akhirnya juga negatif semua. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah misalnya bagaimana jika segitiga tadi dengan bangun koordinat yang sama tapi dia didilatasikan terhadap pusat yang berbeda, pusat A, B. Di sini kita ambil koordinat pusat dilatasinya itu 1,1 aja. Jadi untuk kita mencari A aksen, A double aksen, dan A triple aksen, itu kita hanya memerlukan rumus yang kita tadi, yang rumus X aksen dan Y aksen untuk dilatasi terhadap titik pusat A, B. Tinggal kita substitusikan saja koordinat awalnya, lalu akan kita dapatkan koordinat akhirnya, sehingga kita akan melihat proyeksi bangun yang terbentuk hasil bayangan dari dilatasi melalui pusat A, B itu seperti pada gambar berikut. Jika ada yang bertanya bagaimana jika tentang bangun tersebut lingkaran, nah untuk lingkaran pada dasarnya baik refleksi bayangannya maupun perpindahan bayangannya itu tetap sama, tetap diperbesar ataupun tetap diperkecil, sama seperti bangun pada lainnya juga. Namun yang menjadi perbedaan adalah bahwa bangunnya itu dia cuman hanya diperbesar dan diperkecil saja sesuai dengan skala faktor dilatasinya. Hanya itu yang menjadi perbedaan. Jika kita lihat bangun-bangun lain kan, kita lihat ada yang bangunnya sepihak atau hasil bayangannya juga tidak sepihak atau dia berlawanan arah bayangannya juga. Kalau di lingkaran kita hanya cuma bisa lihat dia dari sini dia kecil, ini bangunan asalnya. Dia besar, habis itu dia dari sini lagi dia kecil, dia besar. Hanya seperti itu saja. Baik untuk pusat 0,0 maupun pusat A, B. Sekian penjelasan saya tentang transformasi dilatasi. Sekian dulu untuk video saat ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua.